Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 127. Ada apa dengan Risa? Keesokan harinya, Bara menyeruput kopi hitam dari cangkir keramik yang baru saja disajikan pelayan restoran. Hampir setengah jam, laki itu menunggu, duduk sembari menikmati pengunjung restoran keluar masuk silih berganti. Tampak berulang kali menatap jam di ponselnya yang serasa berjalan lambat. Memang dia sengaja datang setengah jam lebih cepat dari janji yang seharusnya untuk menghindari macet. Demikianlah alasan sehingga laki-laki itu lebih rela menunggu dibanding terjebak jalanan. Menghela nafas kasar, lagi-lagi mengangkat cangkir kopi untuk kesekian kalinya. Hampir habis sabarnya, tetapi dia tidak mungkin meninggalkan janji yang sudah dibuatnya. Seruputan terakhir, kopi itu pun habis, tertinggal puing dasar cangkir. Baru saja tangan kekar laki-laki itu melambai ke arah seorang pelayan berseragam putih hitam. Tiba-tiba mata Bara menangkap sosok yang tunggunya. Roland, masih dengan setelan kerjanya, berjalan mendekati meja. Lelaki itu masih sempat melambaikan tangan dan tersenyum pada Bara. Karakteristiknya seksi. Bara membuat janji bertemu dengan Roland di restoran ini. Dan tentu saja Roland sedikit banyak tahu kira-kira apa yang akan dibahas Bara padanya. Tentu bukan pembahasan bisnis seperti yang sudah-sudah. Kontrak kerjasama mereka sudah rampung dibahas dan tidak ada kendala. Selamat sore Bara. Sapa Roland menjatuhkan bokong di kursi tepat berhadapan dengan Bara. Lelaki itu masih berusaha berbahasa basi, meskipun dia tahu Bara sedang menahan amarahnya setelah dia membuat kekacauan yang tidak rencanakannya, dan berakhir dengan pingsannya seorang wanita hamil yang bisa dipastikan itu adalah istri Bara. Itu poin saja. Kemarin kamu datang ke rumahku dan menemui istriku. Apa maksudmu? Tanya Bara, berusaha bersikap santai meskipun hatinya bergejolak saat melihat wajah Roland. Menarik nafas untuk menenangkan dirinya dengan menautkan jari-jarinya di atas meja. Istrimu tentu sudah bercerita banyak. Roland berkata, berusaha merangkai kata-kata untuk mencari kalimat terbaik menjelaskan pada temannya. Masalah yang sedang ingin dibahasnya bukanlah perkara mudah, tidak mudah untuknya dan tentu juga untuk keluarga Bara. Katakan saja, aku mendengarnya langsung dari mulut. Tegas Bara, aku ayah biologis dari putrimu, Isabel Wirayuda. Ucap Roland pada akhirnya, sedikit melemah saat bibir mengucap nama Wirayuda. Ada kecewa dan rasa tidak rela dalam Isabel mengalir darah Danur Tirta. Tetapi harus menyandang nama Wirayuda. Lelaki bernama lengkap Roland Danur Tirta itu berpikir. Tentu Bara terpancing emosi. Bukannya tidak terima kenyataan, tetapi lebih kepada tidak suka dan akan sikap pengecut Roland. Baik sikap Roland yang tidak bertanggung jawab pada Isabel dan Risa, sekaligus sikap Roland yang menggunakan cara pengecut untuk memberitahu kenyataan sebenarnya. Sebuah amplop yang sama yang pernah ditunjukkan pada Bella kembali disodorkan pada Bara. Ini hasil tes DNA yang menyatakan kalau Isabel adalah putriku. Roland mengeluarkan bukti dari rumah sakit yang menunjukkan fakta tidak terbantah. Melihat kop rumah sakit yang tertera di amplop, kembali amarah Bara meluap. Ingatannya menerawang, pikirannya mengembara. Jangan-jangan penculikan Isabel beberapa waktu yang lalu ada sangkut pautnya denganmu. Tuding Bara menatap tajam. Roland menunduk. Maafkan aku, bisiknya. Tangan yang saling menaut di atas meja sekarang terkepal, berusaha menahan amarahnya. Lalu sekarang, setelah 2 tahun lebih, apa yang kamu inginkan dengan mendekati putriku? Tanya Bara, sengaja menekan kata putriku di kalimatnya. Kamu tahu bagaimana perjuanganku untuk mendapatkan Isabel, pengorbanan dan istriku untuk menjadikan Isabel seorang Wirayuda putri kami. Bara berkata, terlihat matanya memerah, menahan rasa berkecamuk dalam hatinya. Kamu tahu bagaimana menjadikannya dia saat pertama kali aku melihatnya. Lanjut Bara mengingat kembali perjumpaan pertamanya pada bayi Isabel, yang bahkan tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk apa kamu datang lagi? Tanya Bara. Roland terlihat berusaha menahan malunya. Dia tahu dia egois kalau minta Isabel dikembalikan padanya, di saat dia tidak memiliki hak apapun. Selain statusnya sebagai ayah biologisnya gadis kecil yang sedang lucu-lucunya, bagaikan dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Bisa kembalinya juga untukku. Aku tidak minta kembali. Aku hanya ingin dia juga mengenalku dan keluargaku. Pinta Roland mohon. Brak! Bara menggebrak meja. Cangkir dan piring alasnya seketika meloncat, membanting kembali di atas meja. Beberapa pasang mata pengunjung terfokus pada mereka setelah mendengar bunyi keras dari meja Bara. Kenapa begitu tidak tahu malunya lah? Ucap Bara masih dengan tangan terkepal. Maafkan aku. Aku tahu aku bersalah. Roland minta maaf untuk kesekian kalinya. Tampak lelaki itu menimbang, apa perlu untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Bara. Lama terdiam,
Akhirnya laki terpaksa membuka aibnya sendiri. Mungkin ini lebih baik untuk mendapatkan simpati Bara dan diizinkan untuk mengenal putrinya. Semuanya bermula dari sekitar 3 tahun yang lalu. Roland menghentikan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat saat harus menceritakan keburukannya sendiri. Dosa yang berusaha disembunyikan dari dunia dan almarhumah istrinya. Mungkin sekarang istrinya bisa tertawa dari surga, menertawahi kebodohannya. Seorang rekan mengenalkanku pada Risa. Kebetulan dia juga salah satu langganan Risa. Di kalangan kolega, nama Risa lumayan terkenal. Lanjut Roland, saat itu istriku baru didiagnosis terkena kanker rahim stadium 2. Aku sudah banyak masalah dan berawal menemani minum berlanjut di tempat tidur. Cerita Roland mengingat kembali masa-masa buruknya. Aku pikir profesi Risa seperti itu, pasti dia sudah berjaga-jaga tidak akan sampai hamil. Aku sudah bayar yang mahal. Aku tetap tidak mau mengambil resiko. Dan akhirnya akan menjadi masalah di kemudian hari. Aku sudah beristri. Dan tentu saja aku tidak mau berpoligami. Apalagi mengganti berlian di rumah dengan sepotong besi yang dilempar ke sana kemari. Jelas Roland. Terdengar Bara menghela nafas. Masih mendengar dengan seksama. Dia tidak terkejut. Dia sudah tahu sejak dulu bagaimana kelakuan Risa. Begitu menginjakkan kakinya kembali ke Jakarta. Berita Risa adalah hal yang pertama dilaporkan Kevin padanya. Sekitar 2 bulan kemudian, Risa datang padaku dan minta bertanggung jawab untuk kehamilannya. Cerita Roland. Tentu aku menolak. Perempuan itu tidur dengan banyak laki setiap hari. Menjadikan itu sebagai pekerjaan utamanya. Tentu aku menolak. Aku tidak mungkin mengorbankan rumah tanggaku untuk pelacur seperti Risa. Meskipun aku belum memiliki anak dan istriku juga sakit. Jelas Roland. Jadi kamu lepas tanggung jawabmu. Potong Bara. Tidak juga. Aku berinya uang. Bahkan aku masih menjayai sampai melahirkan meskipun aku tidak pernah menemuinya lagi. Jawab Roland. Bara tersenyum kecut. Bukankah seharusnya kamu bisa melakukan tes DNA saat Risa lahir? Pastikan itu putrimu atau bukan? Tuding Bara. Roland mengangguk. Ya, tapi Risa beri aku pilihan. Dia baru bersedia mempertemukanku dengan putrinya dan melakukan tes DNA kalau aku bersedia menikahinya. Dan kamu tahu kan, aku tidak mungkin menikahinya. Meskipun aku belum menikah saat itu, aku tidak mau menikah dengan perempuan seperti itu. Jelas Roland. Dan sejak saat itu, Risa memutus hubungannya denganku. Tidak ada kontak lagi. Menutup aksesku untuk bertemu dengan putriku. Lanjut Roland. Aku bahkan tidak tahu sekarang dia menjadi putrimu Bara. Aku terlalu sibuk mengurus almarhumah istriku belakangan. Sampai tahun lalu istriku berpulang. Lanjut Roland lagi. Terlihat Roland menghela nafas. Dan baru beberapa waktu lalu, Risa menghubungiku lagi. Meminta datang menemuinya menceritakan semuanya tentang Isabel. Termasuk hubungannya denganku. Cerita Roland. Bara menegakkan duduknya. Masih terpaku mendengar penjelasan dan penjelasan Roland. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Apalagi, aku sudah tidak terikat dengan siapapun. Pasca kematian istriku. Akhirnya aku putuskan menemui Risa di balik jeruji besi. Cerita Roland. Perkataan Roland kali ini cukup membuat Bara tersentak. Setelah sekian lama dia tidak berhubungan lagi dengan Risa. Bahkan kakak iparnya itu tidak pernah muncul di kehidupannya dan Bella. Informasi yang disampaikan Roland cukup membuat shock. Maksudmu bagaimana? Tanya Bara terbata. Masih belum yakin dengan pendengarannya. Risa sekarang ditahan. Maksudmu di penjara? Tanya Bara. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.